podcastnya Asifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asifa, kembali lagi di acara kesayangan kita, ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Oke, sahabat Asifa, dimanapun Anda berada, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, semoga tetap semangat menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan ustazah yang masih single, namun dia punya banyak anak. Kenapa? Karena dia merupakan wali kelas dari kelas 2 di unit SD. Itu di samping saya sudah hadir Ustazah Ainun. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Gimana, sehat? Alhamdulillah Ustaz. Oke. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Semoga sahabat Asifa pun bisa lancar sampai berbuka tiba. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu mengenai itikaf. Salah satu ibadah tentunya yang populer di bulan suci Ramadan yang biasa kita laksanakan. Mudah-mudahan sahabat Asifa melaksanakan ibadah itikaf ini. Nah, banyak nih yang bertanya sebenarnya itikaf itu apa sih? Boleh dijelaskan Ustazah? Ya, baik. Sahabat Asifa, jadi iktikaf itu kalau diambil dari bahasa, ya itu kan udah pasti dari bahasa Arab ya. Berasal dari kata akafa yakifu ukufan. Kalau disandingkan dengan huruf an, artinya mencegah. Kalau disandingkan dengan huruf ala, artinya menetap. Maka muncullah istilah baru yaitu i'takafa ya'takifu i'tikafan. Nah, seperti yang kita ketahui, berdiam diri di masjid. Nah, itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah seperti sholat, berzikir, tadarus, dan lain sebagainya perbuatan baik lainnya, serta mencegah dari perbuatan dosa. Oke, jadi tidak sembarangan di masjidnya, tapi dengan niat beribadah, khusyuk hanya kepada Allah. Adakah hukum yang mengatur itikaf ini, Ustazah? Ada. Jadi itikaf itu hukumnya bisa jadi dua. Bisa wajib, bisa juga sunnah. Wajib kalau kita sudah bernazar. Contoh, misal Ustadz Indra punya uzur untuk membeli rumah. Akhirnya Ustadz Indra bernazar, kalau saya beli rumah, saya akan iktikaf selama 3 hari 3 malam. Maka Ustadz Indra wajib untuk beriktikaf selama 3 hari 3 malam. Untuk yang sunnahnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, bahwasanya Rasulullah beriktikaf di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, sampai beliau wafat, setelah itu dilanjutkan oleh istrinya. Nah, ini menjadi hadis bahwa iktikaf itu tidak diwajibkan, tapi sunnah, karena Rasulullah saja hanya melaksanakannya di bulan Ramadan. Nah, untuk hukumnya iktikaf ini adalah dari dua, jadi wajib jika bernazar, jadi sunnah bila kita tidak punya nazar. Oh, betul. Apakah itikaf ini harus di masjid saja atau bisa di tempat-tempat lain, misalnya musola atau di sekolah atau seperti apa saja? Jadi iktikaf itu sudah disepakati bahwa wajib di masjid ya, dengan catatan masjidnya ini biasa dipakai untuk sholat jamaah. Lalu gimana dengan musola? Musola juga tidak apa-apa, yang penting kita biasa sholat jamaah di situ. Jadi bukan berarti masjid kosong yang tidak pernah dipakai sholat jamaah lalu kita beriktikaf, itu tidak bisa. Wajib masjid, istilahnya masjid yang masih aktif dilaksanakan sholat ibadah jamaah di dalamnya. Oke, betul. Nah, tadi di tempatnya harus di masjid yang biasa dipergunakan untuk berjamaah. Nah, tadi diterangkan juga waktunya. Apakah selain di bulan suci Ramadan kita bisa melaksanakan itikaf, misalnya di hari-hari biasa, saya mau itikaf, saya mau berdiam diri, saya mau berniat, beribadah hanya kepada Allah di luar bulan suci Ramadan. Apakah diperbolehkan, Ustazah? Jadi sesuai tadi kan hukumnya ada dua ya, ada wajib, ada sunnah. Dan juga waktunya juga jadi terbagi jadi dua nih Pak. Betul. Kalau wajib, kalau untuk yang wajib dulu nih, sesuai dengan perkataan kita. Misal Ustadz Indra bernazar iktikaf 3 hari 3 malam, tapi tidak disebutkan di bulan apanya. Betul. Maka boleh di bulan Ramadan, Syawal atau lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita bilang saya akan beriktikaf selama 3 hari 3 malam di bulan Ramadan, maka wajib di bulan Ramadan. Tapi itu yang untuk wajib. Kalau yang sunnah atau sukarela kita laksanakan, itu boleh di bulan apa saja. Tapi kalau mau mengikuti Nabi, tentunya di bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya bukan di bulan Ramadan, boleh gak? Boleh. Jadi ada kisahnya itu Nabi tidak bisa beriktikaf di bulan Ramadan, maka beliau ganti iktikafnya ini di bulan Syawal. Oke.
Jadi sahabat Asipa, semuanya tergantung dan kembali kepada niat kita. Jadi jangan sampai sahabat di rumah sudah bernazar namun tidak melaksanakan nazar tersebut. Kalau tidak dilaksanakan otomatis itu sudah merupakan dosa untuk kita. Betul Ustaz ya? Betul. Ya. Selanjutnya, adakah syarat dan rukun yang mengatur itikaf ini? Ya. Pertama dari syarat ya. Betul. Syaratnya yang pertama adalah Islam, wajib dong. Kalau kita non muslim, walaupun udah berdiam diri di masjid selama 1 jam, 2 jam, tetap aja nggak dihitung iktikaf. Betul. Yang kedua adalah berakal sehat, tidak gila. Kalau misalnya kita sedang dalam keadaan junub itu atau kita sedang tidak waras, itu tidak bisa melaksanakan iktikaf. Misalnya orang gila, maaf yang saya sebutin, misalnya ada orang tidak waras gitu ya, mampir di masjid, diem lama di situ, tapi nggak bisa dibilang iktikaf karena mereka sedang tidak punya akal yang sehat. Yang ketiga adalah tempatnya di masjid. Ya, kalau misalnya kita di tempat selain masjid, misalnya kita baca Quran di kantor gitu, apakah itu dihitung iktikaf? Tidak, karena tempatnya bukan di masjid. Lanjut adalah suci dari hadas besar. Hadas besar ini contohnya tadi junub, hilang akal, terus juga haid. Terus kalau hadas kecil gimana? Hadas kecil boleh, misalnya kita habis buang air kecil, terus kita lanjut iktikaf itu boleh, karena masih bisa dilanjut dengan wudhu. Betul. Gitu kan. Kalau kita lagi haid, kita wudhu juga kan tetap aja nggak bisa melaksanakan sholat. Tetap najis ya. Lanjut, yang kelima adalah untuk para istri itu wajib punya izin dari suami. Betul. Oke, tadi udah syarat ya. Betul. Sekarang rukun. Rukunnya nih. Ya. Nah, rukunnya ada 2 nih Pak. Maaf Ustadz. Rukunnya ada 2. Pertama ada niat, yang kedua ada berdiam diri di masjid. Kita bahas dari niat. Niatnya itu jadi dibagi 2 lagi. Pertama niat untuk yang wajib, yang kedua adalah niat untuk yang sunnah. Kalau yang wajib, lafalnya adalah nawaitu i'tikafan fardon lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf fardu karena Allah Ta'ala. Kalau yang sunnah, nawaitu i'tikafan sunnatan lillahi ta'ala. Jadi perbedaannya ada di kata fardon dan sunnah. Fardo itu artinya wajib atau fardu, sunnatan artinya sunnah atau sukarela. Yang selanjutnya adalah berdiam diri di masjid. Nah, berdiam rukun diri yang kedua ya ini ya. yang rukun kedua. Berdiam diri di masjid itu kecuali kita punya uzur syar'i untuk meninggalkan masjid. Uzur syar'inya itu saya gambarkan ada 3. Pertama adalah ketika kita ingin buang hajat. Dengan catatan di masjid tersebut tidak ada toilet atau tempat untuk buang hajat. Karena diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah meminta untuk disisirkan rambutnya kepada Aisyah ketika sedang beriktikaf. Lalu beliau pulang ke rumah untuk buang hajat. Seperti itu. Berarti ini membolehkan kita untuk pulang, misalnya mampir ke rumah tetangga atau sekitaran masjid untuk buang hajat. Tapi kalau nggak ada toilet, seperti itu. Yang kedua adalah mengantarkan sanak saudara atau keluarga ke rumah. Misal nih Ustadz Indra kan udah punya anak nih, Ustadz mau pergi tarawih bersama anak Ustadz, lalu anak Ustadz kan nggak bisa ikut iktikaf, diantarin dulu pulang, nanti lanjut iktikaf, itu tidak apa-apa karena uzurnya syar'i. Oke, yang ketiga adalah membeli makanan dengan catatan bahwa di masjid tersebut tidak menyediakan makanan, hanya memberikan fasilitas tempat untuk beriktikaf. Tapi kalau kita di masjid tersebut menyediakan snack atau makanan untuk para mu'takif, maka kita tidak boleh meninggalkan masjid seperti itu. Oh iya, jadi jangan sembarangan meninggalkan masjid ya, sahabat Asipa. Apalagi bisa ketika kita sedang beriktikaf mendengar teng 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 ya bunyi mangkok bakso, jangan sampai kita meninggalkan iktikaf tersebut. Jangan sampai tergoda oleh suara-suara seperti itu. Ya. Dan apa saja sih yang membatalkan iktikaf selain yang dijelaskan tadi? Mungkin ada lagi selain itu saja. Ya, jadi kita bahas yang membatalkan iktikaf itu ada 6. Ada 6. Pertama, murtad. Pastilah, kan syaratnya aja kita harus Islam. Kalau udah jadi orang muslim pasti batal. Yang kedua adalah keluar dari masjid tanpa uzur syar'i. Nah, gitu. Kalau sekedar tadi yang kata Ustadz bilang keluar untuk tergoda membeli bakso aja, wah itu tidak bisa. Sudah batal ya. Sudah batal kecuali kan dari masjidnya misalnya udah ini baru nggak boleh. Yang ketiga adalah hilang akal, gila atau kita mabuk. Misal kita sedang beriktikaf tiba-tiba kita minum alkohol terus mabuk, itu batal karena untuk suci dari mabuk saja kita harus mandi besar seperti itu. Ya, itu termasuk hadas besar. Lanjut yang keempat adalah haid.
Ya, untuk para perempuan atau wanita yang sedang melaksanakan i'tikaf lalu tiba-tiba haid, maka diwajibkan untuk segera meninggalkan masjid. Lanjut, yang kelima adalah jima. Ya, pikirnya masa iya di masjid gitu ya, Ustadz gitu. Lanjut ya, kita yang terakhir adalah melaksanakan atau melakukan dosa besar. Contohnya adalah pembunuhan. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin dari penjelasan tadi pasti ditunggu nih oleh sahabat Asipa, apa sih yang paling utama dalam itikaf itu? Jadi pertanyaan selanjutnya mungkin apa keutamaan dari itikaf? Ustaz? Keutamaan i'tikaf itu ada 4 ya sahabat Asyifa. Nah, jadi pertama adalah tentunya kita ini mengikuti sunnah Nabi ya. Yang kedua adalah meningkatkan iman karena ketika kita beriktikaf kita kan pasti baca Al-Quran, sholat tahajud, sholat witir dan lain sebagainya, perbuatan baik lainnya sehingga kita meningkatkan iman kita kepada Allah. Yang ketiga adalah meningkatkan kecintaan kita kepada masjid-masjid. Ya, kita berdiam diri di masjid merasa wah cinta saya kepada masjid makin bertambah nih karena beriktikaf. Yang terakhir adalah berpeluang tinggi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu sih yang paling utama ya. Iya. Semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya ya Ustaz. Amin. Alhamdulillah sahabat Asipa materi sudah disampaikan, tapi seperti biasa saya akan menanyakan hal yang paling ditunggu-tunggu mungkin oleh sahabat Asipa, amanat atau pesan yang disampaikan dari Ustazah nih, Ustazah idola dari kelas 2B tentunya bisa menyampaikan pesan yang terbaik untuk sahabat Asipa di rumah yang mengenai materi yang telah disampaikan ya Ustazah ya. Iya. Oke, silakan Ustazah. Ya, sahabat Asyifa, sesibuk apapun aktivitas kita, sesibuk apapun kita, sempatkanlah 1 hari untuk beriktikaf terutama di bulan Ramadan. Karena keutamaannya yang sangat banyak, sangat disayangkan bila kita melewatkannya. Masya Allah, pesannya sangat dahsyat ya. Semoga kita bisa melaksanakan pesan yang disampaikan oleh Ustazah kita di sampingnya. Alhamdulillah penyampaian materi telah dilaksanakan. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang terbaik di kegiatan kali ini. Semoga sahabat Asipa bisa menjalankan ibadah puasa semaksimal mungkin. Tetap ikuti episode selanjutnya di ASQ Podcast, podcastnya Asipa Kolbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.